Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fenya Etika Munikasari dengan NPM 19080270. Kali ini saya akan membahas tentang pohon filogeni pada ikan tuna. Saya dari mahasiswa Fakultas Bioteknologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang pertama itu pohon filogeni. Apa sih pohon filogeni? Jadi, pohon filogeni merupakan percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan suatu evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan genetik. Yang pertama itu, saya akan membahas tentang ikan tuna kedonganan Bali atau Tunus albacares. Cara kerjanya yaitu dalam penelitian kali ini digunakan rancangan penelitian deskriptif, eksfoliatif, observasional. Sebanyak 30 sampel sirip baby tuna diambil dari pasar ikan kedonganan. Sampel ikan tuna dipilih berdasarkan morfologi umum ikan tuna. Selanjutnya, potongan sirip ikan tuna diambil untuk analisis molekuler. Kemudian, DNA atau RNA, senyawa DNA dari jaringan sirip ikan tuna diamplifikasikan menggunakan metode PCR untuk memperoleh urutan nukleotida DNA. Kemudian, program atau metode, yaitu menggunakan metode PCR. Hasil sekuen diurutkan menggunakan metode program Mega 5,0. Kemudian dilakukan BLAST untuk mengidentifikasi spesies baby tuna. Beberapa genbank diunduh untuk konstruksi pohon filogenik dengan program BLAST. Kemudian hasilnya pohon filogeni dari 28 sampel yang diteliti serta dipadukan dengan data yang diunduh dari genbank untuk mengetahui penyebaran dari ikan tuna yang dijual di pasar ikan kedonganan. Hasil dispersi peptida ikan tuna di pasar kedonganan tersebut menunjukkan angka yang sangat tinggi. Dan hal tersebut memang sering terjadi pada penelitian tentang ikan tuna. Hal tersebut menandakan bahwa efektif population size dari ikan tuna betina yang tinggi, sehingga menimbulkan spesies haplotype yang juga tinggi. Ini adalah gambar pohon filogeni ikan tuna yang diperjualbelikan di pasar ikan kedonganan ditambah dengan data dari genbank. Selanjutnya, ikan tuna yellowfin tuna Tunus albacares. Cara kerjanya yaitu struktur genetik dari filogeni dari sekuen DNA mitokondria, kontrol region sitokrom oksidase 1 dianalisis sebanyak 37 sampel yellowfin tuna dari Filipina dan Spanyol. Selanjutnya, hasil analisis dapat digunakan sebagai data dasar. Data berupa sekuen DNA mitokondria, kontrol region sitokrom oksidase 1. Semua data diunduh dari genbank dengan accession number. Sekuen DNA mitokondria banyak digunakan dalam analisis pohon filogeni karena memiliki laju evolusi yang cepat. Selanjutnya, DNA atau RNA, yaitu data berupa sekuen DNA mitokondria kontrol region sitokrom oksidase 1. Kemudian, program atau metode. Metode analisis 37 sekuen DNA tersebut dianalisis dengan program Mega 4,0, yaitu dengan menganalisa probabilitas maksimum leukehoid atau ML, jarak genetik dari pohon filogeni dengan metode Bootstrap-Nyquist joining model Kimura 2 parameter. Kemudian Hasil analisa maksimum leukehoid atau ML untuk probabilitas substansi nukleotida terhadap 37 sekuen kontrol region DNA mitokondria sitokrom oksidase 1 yellowfin tuna atau Tunus albacares diperoleh frekuensi basa A sebesar 38,7%, T atau U sebesar 29,2%, C sebesar 20,1%, dan G sebesar 12%. Ini adalah gambar pohon filogeni 37 sekuen DNA mitokondria sitokrom oksidase 1 yellowfin tuna. Kemudian,
Selanjutnya itu ada ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares. Cara kerjanya yaitu dilakukan pengambilan sampel ikan tuna lalu sampel dianalisis, di setiap sampel dipoto dan diukur. Kemudian dilakukan isolasi DNA mitokondria dan analisis filogenik dilakukan dengan melibatkan seluruh sampel ikan tuna sirip kuning. DNA atau RNA. Data yang diperoleh yaitu berupa sekuen mtDNA. Program atau metode. Metode yang digunakan adalah metode neighbor joining dengan model evolusi Kimura 2 parameter dan replikasi Bootstrap 1000 dengan program Megas. Kemudian, hasil yang diperoleh. Hasil analisis filogenik untuk melihat kekerabatan di antara dua populasi di perairan Maluku menggunakan metode neighbor joining dengan Kimura 2. Parameter model diperoleh dua cedel yang bercampur atau dimixing antara kedua populasi tuna sirip kuning. Hasil yang diperoleh mengidentifikasi bahwa kedua populasi ikan ini adalah satu keturunan dan bermigrasi dengan pola migrasi pada lokasi yang sama sehingga mengakibatkan kedua populasi ini menjadi mirip secara genetik. Ini adalah gambar dari pohon filogenik ikan tuna sirip kuning. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ikan tuna atau Tunus spp. Cara kerjanya yaitu total sampel yang ditemukan pada Maluku Utara sebanyak 89 dan Ambon sebanyak 29 individu. Sampel kemudian dipoto, diukur panjang dan diambil bagian sirip renang atau Pactoronovin sebanyak 3 cm. Setelah itu disimpan dalam tub yang telah terisi larutan etanol 96% untuk pengawetan. Selanjutnya dilakukan ekstraksi DNA dan analisis data. DNA atau RNA. Jadi, penelitian filogenik ikan tuna menggunakan DNA sequencing. Program atau metode. Data yang dihasilkan yaitu menggunakan program Mega 5. Kemudian hasilnya yaitu rekonstruksi pohon filogenik didukung hasil analisis nilai jarak genetik antara 4 spesies. Ditemukan bahwa jarak genetik tuna mata besar atau T. obsessus dengan tuna sirip kuning atau T. albacares dan berkerabat jauh dengan tuna alalunga atau T. alabocor serta cakalang atau K. pelamis. Ini adalah gambar pohon filogenik ikan tuna atau Tunus spp di perairan sekitar Kepulauan Maluku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares. Cara kerjanya yaitu jumlah sampel yang dikumpulkan terdiri dari Maluku Utara sebesar 33 sampel dan Ambon sebesar 8 sampel. Sampel kemudian dipoto, pengambilan sirip diperkontrol 3 cm dan seterusnya dimasukkan ke dalam tub berisi etanol sebanyak 96%. Ekstraksi, amplifikasi, elektroforesis, dan sequencing dilakukan pada laboratorium, kemudian dilakukan pengerjaan sampel DNA dan analisis data. DNA atau RNA yaitu penelitian kali ini menggunakan mtDNA. Program atau metode. Data yang dihasilkan yaitu menggunakan program Mega 7, yaitu data sekunder diunduh dari GenBank. Kemudian, pada hasil pohon filogenik berdasarkan hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan atau keterkaitan di antara papolitip pada ikan tuna sirip kuning mitokondria dan dominan terdistribusikan ke seluruh sampel ikan tuna sirip kuning, sehingga gagal untuk menunjukkan kengelompakan atau clade antara lokasi geografis yang berbeda. Hasil analisis yang menambahkan bahwa kedekatan jarak genetik, aliran genetik yang kuat, dan distribusi haplotip yang bervariasi menjelaskan bahwa struktur genetik pada populasi ikan tuna sirip kuning dari dua populasi di Laut Maluku belum mengalami perubahan. Ini adalah gambarnya. Jadi ini adalah gambar pohon filogenik dari ikan tuna sirip kuning atau
Tunus albatros dari 2 populasi di Laut Maluku, Indonesia. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang saya dapatkan. Teman-teman bisa membuka daftar pustaka ini apabila teman-teman ingin melihat gambar yang lebih jelas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.